Pengiriman tenaga kerja wanita secara ilegal diduga masih marak dilakukan. Hasil penelusuran awak media Lantai News TV di salah satu perusahaan PJTKI di Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah menemukan kasus pengiriman tenaga kerja ke Singapura di bulan November tahun 2020 oleh Darto dan kawan-kawan. Hal ini bermula dari perselisihan antara sponsor berinisial UK yang berdomisili di Wates, hingga terkuak indikasi pengiriman TKW ilegal di masa pandemi. Saat ditemui di kediamannya Rabu 30 Desember 2020, UK menuturkan bahwa haknya dan temannya berinisial EI selaku sponsor pemberangkatan TKW atas nama Ratnasari dan Sri tidak dibayarkan oleh Darto yang dikenalnya melalui Hajiani sebagai kepala cabang PJTKI di Seputi Banyak. Dirinya mengaku dijanjikan 11 juta rupiah untuk fee setiap satu orang TKW yang dikirim melalui Darto. Namun hingga TKW tersebut terbang 2 bulan yang lalu, yaitu di bulan November, fee yang dijanjikan tak kunjung diberikan. Hal ini membuat awak media penasaran dan melakukan penelusuran lebih jauh, mengingat sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, pengiriman TKW dihentikan, sehingga diduga kuat pengiriman TKW tersebut ilegal. Saat dikonfirmasi ke Rosita, staf PJTKI tersebut, Rosita berusaha menutupi dan menurutnya perusahaan tempat dirinya bekerja sudah tidak beroperasi sejak Februari 2020 dan tidak ada pengiriman lagi ke luar negeri sejak perusahaan tersebut tutup. Diduga kuat Rosita termasuk bagian sindikat pengiriman ilegal yang dikomandai Darto dan kawan-kawan. Mengingat pengakuan UK, pemberkasan diurus oleh Rosita. Rosita banyak menutupi hal tersebut dan mengatakan nama PJTK-nya adalah PT Akapia Mandiri yang sudah tidak beroperasi sejak Februari 2020. Lain lagi pengakuan Darto saat dikonfirmasi di rumah Rosita Rabu 30 Desember 2020. Dirinya mengakui adanya pengiriman di bulan November 2020 atas nama Sri dan Ratnasari dengan rekom dari PT Pamor yang berpusat di NTB dan bercabang di Jakarta. Dan anehnya saat dikonfirmasi, Darto malah sering bertanya ke Rosita. Hal ini memicu dugaan Rosita justru lebih banyak tahu tentang pengiriman 2 TKW ilegal ke Singapura. Artinya pengakuannya sebelum ini adalah bohong semata, bahwa dirinya tidak mengetahui tentang pengiriman tersebut. Darto pun mengaku seorang advokat dari kantor hukum di Bandar Lampung yang saat ini sedang melaporkan Kapolsek Raman Utara yang menurutnya tidak bersih dan sedang mengurus pembebasan teman-temannya yang tertangkap karena perjudian di Polsek Raman Utara. Firdaus, Sekjen NGO Lantai, saat dimintai tanggapan mengatakan akan melaporkan Darto CS yang diduga merupakan sindikat pengiriman TKW ilegal. Menurutnya ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah juga diberikan kepada perseorangan yang melakukan penempatan atau pengiriman pekerja migran. Karena dalam Undang-Undang PPMI pasal 49 disebutkan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia terdiri atas badan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri. Samsul, Lantai News TV melaporkan dari Lampung Tengah. Untuk pengiriman diantaranya Aljazair, Taiwan, Polandia, Nigeria, dan Arab Saudi. Itu saya tidak membaca ada Singapura. Itu kok bisa gitu loh Pak? Bisa di masa pandemi ini ada pengiriman ke Singapura. Proses paspornya seperti apa Pak? Rekomnya dari mana? Itu yang saya tanya Pak. Ini bos yang hubunginya ini sih. Dengan ID Mandiri atau gimana saya nggak ngerti ya. ID Mandiri. Jadi rekomnya dia dari mana-mana. Ya ID Mandiri. Oke. Jadi yang pertama saya tanya kan sampean itu selaku apa di perusahaan ini? Apa nama perusahaannya dan status sampean?
Jadi gini, statusnya ya sama-sama sponsor sama kayak Bu itu, cuma kan ya kita saling koordinasi gitu loh. Koordinasi. Jadi di perusahaan di PJTKI sampai 100 sponsor. Iya, sponsor. Apa nama perusahaan itu, Pak? Perusahaan PT apa itu? PT Pamor. Pamor apa? Oh beda lagi tadi Gresia apa tadi? Pamor apa? PT Pamor. Pamor itu berlokasi di mana, Pak? Ya. Berlokasi di mana? Cabangnya itu di Jakarta. Di Jakarta mana tepatnya, Pak? Di Jakarta itu cuma pusatnya di NTB. Di Nusa Tenggara Barat. Jadi benar, Pak, Bapak kemarin mendapat TKI dari Bu Umi 2 orang sama Bu Erni. Ya, Bu Umi itu mundur satu, yang satu itu mundur. Yang satu mundur, tapi yang satu berangkat atas nama Ratna Sari. Itu kemana, Pak, pengiriman? Ya pengirimannya Jakarta. Ke Jakarta? Bukan ke luar negeri, Pak? Ke Jakarta kita ngirimnya. Iya, maksudnya setelah itu kemana, Pak? Setelah itu ke luar negeri. Ke Jakarta di mana itu, Pak? Di Jakartanya di Depok. Di Depok, di PT Pamor tadi. Depoknya? Depoknya Depok Kota. Depok Kota. Ya sekarang intinya gini aja loh Pak, intinya ya. Enggak, Pak, saya pengen tahu lebih jelas karena ini menyangkut tupoksi saya selaku media, Pak. Iya, maksud ya tahu. Ada pengiriman ke Singapura di bulan 11 itu sebanyak 2 orang. Yang satu melalui Bu Umi dan Bu Erni. Itu benar nggak itu, Pak? Ya memang benar, cuma kan gini loh Pak. Intinya kan bapak-bapak ini ke sini, intinya dapat mandat dari Bu Umi yang intinya suruh menyelesaikan masalah fee kan. Iya. Iya. Itu benar Pak Firdaus, Pak. Kalau saya selaku media saya mendampingi aja. Saya selaku media dan saya pimpinan perusahaan di situ, Pak. Jadi saya pengen tahu jelasnya supaya ini gamblang gitu loh. Karena saya menerima keterangan yang lumayan membingungkan dari Bu Sari. Karena ketidaktahuan dia menyangkut hal ini. Nah, dia mengatakan ini bahkan sudah berhenti di bulan 2 segala macam. Ya itu kan yang bawakan Pak Malindo. Pak Malindo itu siapa, Pak? Jadi lewat Pak Malindo dikasihkan ke serta ke kita gitu. Ini nanti orangnya di sini. Pak Malindo itu siapa? Berapa saya juga nggak ngerti. Pak Malindo itu siapa? Ya katanya Pak Yani, yang telepon Pak Yani tadi siapa? Oh, Pak Yani. Pak Yani. Jadi Pak Yani itu Pak Malindo namanya. Jadi benar Pak ya, ada pengiriman di bulan 11 kemarin tujuan Singapura, Pak ya, melalui PT Pamor tadi ya. Apa boleh Pak di masa pandemi ini pengiriman ke Singapura, Pak? Sebenarnya ini kan belum bisa Pak. Dah kok itu bisa ada pengiriman, bagaimana ceritanya Pak? Ya cuma kita nggak ngerti juga. Yang jelas itu makanya kita lakukan. Kalau yang saya tahu Pak, peraturan nomor 23 dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi di situ dikatakan 12 negara yang boleh untuk pengiriman, diantaranya Aljazair, Taiwan, Polandia, Nigeria dan Arab Saudi. Itu saya tidak membaca ada Singapura. Itu kok bisa gitu loh Pak? Bisa di masa pandemi ini ada pengiriman ke Singapura. Proses paspornya seperti apa Pak? Rekomnya dari mana? Itu yang saya tanya Pak. Ini proses menghubungi nggak ini sih. Dengan ID mandiri atau gimana saya nggak ngerti ya. ID mandiri. Jadi rekomnya dia tidak dari mana-mana, dia ID mandiri. Berapa kan? Jadi menurut Bu Umi Pak, dia mengatakan dijanjikan fee 11 juta untuk pemberangkatan TKI ke Singapura. Itu benar Pak? Itu siapa nama yang berangkat itu Pak? Nggak tahu saya. Ratna Sari. Siapa namanya Dek? Ratna Sari dan Sri. Ada 2 orang yang melalui dia itu, satu atas nama Bu Erni, sponsornya atau PLN saya ngerti. Jadi yang pertama saya tanyakan, sampean itu selaku apa di perusahaan ini? Apa nama perusahaannya dan status sampean? Jadi gini, statusnya ya sama-sama sponsor sama kayak Bu itu. Cuma kan ya kita saling koordinasi gitu loh. Koordinasi. Jadi di perusahaan di PJTKI sampean selaku sponsor? Iya, sponsor. Apa nama perusahaan itu Pak? PJTKI. Apa itu ya? PT Pamor. Pamor apa? Kok beda lagi tadi?
Tadi Glesia apa tadi? Pamor apa? PT Pamor. Pamor itu berlokasi di mana, Pak? Ya. Berlokasi di mana? Cabangnya itu di Jakarta. Di Jakarta mana tepatnya, Pak? Di Jakarta itu cuma pusatnya di NTT. Di Nusa Tenggara Barat. Jadi benar, Pak, Bapak kemarin mendapat TKI dari Bu Umi 2 orang sama Bu Erni itu. Ya, Bu Umi itu mundur 1, yang 1 itu mundur. Yang 1 mundur, tapi yang 1 berangkat atas nama Ratna Sari. Itu kemana, Pak, pengiriman? Ya pengirimannya Jakarta. Ke Jakarta, bukan ke luar negeri, Pak. Ke Jakarta kita ngirimnya. Iya, maksudnya setelah itu kemana, Pak? Setelah itu ke luar negeri. Ke Jakarta di mana itu, Pak? Di Jakartanya di Depok. Di Depok, di PT Pamor tadi. Depoknya? Depoknya Depok Kota. Depok Kota. Ya sekarang intinya gini aja loh, Pak. Intinya ya. Enggak, Pak, saya pengen tahu lebih jelas karena ini menyangkut tupoksi saya selaku media, Pak. Iya, ya tahu. Ya, ada pengiriman ke Singapura di bulan 11 itu sebanyak 2 orang. Yang 1 melalui Bu Umi dan Bu Erni. Itu benar nggak itu, Pak? Ya memang benar, cuma kan gini loh, Pak. Intinya kan bapak-bapak ini kesini, intinya dapat mandat dari Bu Umi yang intinya selalu menyelesaikan masalah fee kan. Iya. Iya. Itu benar, Pak Firdaus, Pak. Kalau saya selaku media saya mendampingi aja. Saya selaku media dari lantainya TV. Saya pimpinan perusahaan di situ, Pak. Jadi saya pengen tahu jelasnya supaya ini gamblang gitu loh. Karena saya menerima keterangan yang lumayan membingungkan dari Ibu Sari. Karena ketidaktahuan dia menyangkut hal ini. Nah, dia mengatakan ini bahkan sudah berhenti di bulan 2 segala macam. Ya itu kan yang bawakan Pak Malindo. Pak Malindo itu siapa, Pak? Jadi lewat Pak Malindo dikasihkan ke staf, ke kita gitu. Ini nanti orangnya di sini. Pak Malindo itu siapa? Ya berapa saya juga nggak ngerti. Pak Malindo itu siapa, Pak? Ya katanya Pak Yani, yang telepon Pak Yani tadi siapa? Oh, Pak Yani. Pak Yani. Jadi Pak Yani itu Pak Malindo namanya. Oh. Jadi benar, Pak, ya ada pengiriman di bulan 11 kemarin, tujuan Singapura, Pak, ya. Melalui PT Pamor tadi ya. Makanya itu kalau masalah hitungan kalau masalah hitungan itu kan kita juga nggak tahu kenapa tiba-tiba Bu Umi nyuruh orang datang ke sini ya ke rumah ada suruh sini aja, Mbak, biar enak. kenapa bapak aja yang beri mawon bapak kan ini orang ini. Ya tadi itu yang nelfon. Oke. Kalau ada. Oh, staf. Kalau ada. Itu PT-nya apa itu, Bu? PT yang mana? PT ya kan biasanya untuk tenaga kerja kan ada PT pengirimannya itu loh melalui PT apa? PJTKI ya. PJTKI. Nggak ngerti juga sampai. Saya kalau masalah itu ya enggak sih, cuma kan saya tahu yang cuma di sini, Pak. Kalau ada pemberkasan misalnya ibu itu bawa, ya saya cuma meriksa dokumennya buat lengkap apa enggak, udah itu aja. Kalau atas nama Ratna Sari sama Sri siapa? Itu lewat sampai bukan? Pemberkasannya Enggak ada, Pak. nggak ada ya pemberkasannya. Nah, ke Singapura tujuannya. Nggak ada. Kebanyakan itu kalau dulu ya masih prosesnya. Hah? Kita itu kebanyakan dari Pagar Alam. Pagar Alam. Blitang? Dari sini tuh. Dari Blitang? Blitang. Ah. Enggak ada. Pagar Alam. Kantornya sampai waktu itu di mana, Mbak? Gimana? Kantornya yang di sampai? Kantornya. Ah. Dulu. Ah. Pas masih buka. Ah. Di sini aja sih. Itu terakhir buka bulan apa? Bulan 4. Belum deh. Sebelum corona tuh Februari terakhir kita Februari proses. Kita berangkatin anak dari Pagar Alam Februari. Terakhir. Terakhir. Kalau di bulan November kemarin ada pemberangkatan nggak? November
Nggak ada. Kita udah lama free. Udah lama free Mama. Tapi sampean kenal dengan Bu Umi? Ya dulu sempat telepon katanya mau Sabar ya. Ya. Seperti banyak. Nggak diantar. Ya kalau memang sebenarnya kenal Pak Dartonya juga kan? Iya. Nah, kenal. Pak Dartonya kami tidak kenal, Pak. Makanya kami datang ke sini, kami menelusuri dari bawah dulu. Artinya dari keterangan Bu Umi menyampaikan bahwa waktu itu pertama kali berurusan dengan Bu Rosita ya. Nah, ya saya kan cuma Nah. sekedar staff. Ah. Kalau staff kan saya nggak tahu untuk masalah kesananya kan saya nggak. Tapi Tahunya- pernah nggak dia datang ke perusahaan sampean? Tahunya saya itu cuma ya, Di bulan apa itu? pemberkasan. Apa ya kemarin? Lupa saya. Pernah ke Baru-baru ini atau udah lama? Udah lama. Sudah lama. Berapa tahun yang lalu? saya kerja ini, istri saya kerja ya belum tahunan Pak. Loh, saya Oh, tuh baru iya. berapa bulan. Ya, di bulan apa? Di bulan apa? Mulai masuk kerja, Di bulan. Ada konflik Setengah itu. corona, udah ada. Saya masuk baru loh. Setelah itu ya ada konflik tutup ya saya. Kalau Pak Haji Yani, Pak Haji Yani. ini Ah. itu RI. RI, Iya. itu sebagai apa di situ? Pak Haji itu sebagai penasehat. Kayak seperti nasihat atau Penasihat di perusahaan itu. Itu cabang atau apa, Bu? Cabang. Berarti ada nama perusahaannya dong? Gimana? Ada nama perusahaannya dong? Nama perusahaan. Nama perusahaannya ada, kalau ada cabangnya berarti ada perusahaannya. yang di sini. PJTK-nya. Ya, prosesnya cuma di rumah kayak gini. Tapi tidak ada perusahaannya. Tidak ada PJTKI-nya. Perusahaan jasa PJTKI. Perusahaan jasa penyalur tenaga kerja Indonesianya. Tidak ada. Ada tapi apa sih namanya? Sampai waktu itu pemberkasan harusnya tahu dong. Iya. Apa itu namanya? Agavia ada Mandiri. Agap ya? Nah, ini Agak dari Mandiri. sini. Makanya kalau di sini kan dengan proses ke dari Kepala Pak. cabangnya Pak Darto. Iya. Bukan kepala cabangnya itu Kan- Mbak Desi. Mbak Oh Desi. iya Mbak Desi. Desi siapa? Desi siapa nama lengkapnya? Desi rumahnya itu RF. RI. Oh RI. Nama lengkapnya Desi Pupisasari bukan? Bukan. Desi sopo sih jenenge? Namanya si Desi. Saya tahunya cuma Desi Terus Desi yang lagi aja. namanya Dana. Saya itu cuma 4 bulan loh Pak Lah sampean bukan anak? di PT. Bukan. Ini suami saya. Ini saya ini. Oh, suaminya. Oh, iya, Kerjanya pantas nggak di deket situ. Ya cuma kan tahu. Kan Saya tahu kerja. maksudnya dari sini. Saya tuh kerja di situ cuma 4 bulan. 4 bulan. 12. Sampean pernah berkata apa ke Bu Umi waktu itu? Ngomong apa? Ya, mungkin mengatakan sesuatu atau apa mengenai fee atau apa segala macam. Ya Kalau masalah fee itu tuh aku nggak ada kuasa Pak ya. Nggak ada kuasa. Ya cuman para sponsor nanyanya cuma sama saya. Itu saya nanya sama Pak Darto. Pak Darto. Nah, Apa yang disampaikan Pak Darto waktu itu, Pak? yang itu kalau masalah itu masalah itu saya nggak tahu. Dok, sampean kan menanyakan ke Pak Darto terus Ya menyampaikan. cuma Bumi tanya, Mbak, masalah fee-nya gimana? Ini gitu. Terus jawabannya sampean? Terus saya jawabnya Bu, kalau masalah fee itu sama Pak Darto. Saya nggak ada wewenang untuk. Tapi yang masalah fee. sampean tahu, untuk fee satu orang PJTKI dengan pengiriman Singapura contohnya, itu berapa? 7 juta. 7 juta? Iya. 7 juta. Bukan 15. bukan. Bukan. Nyampe. Nggak nyampe. 7 juta Jadi itu 7 Sekarang juta. loh Pak ya, potongan buat rapid tes web itu udah berapa? Booking hotel buat ininya tuh udah Booking hotel juga ya? Nggak nyampe Iya kan? segitu. Nah. Ya kan di sana kan di ini juga. Berarti artinya kalau sudah rapid test di masa pandemi, artinya sudah pandemi dong? Ya Bukan. maksud saya. Nah tadi maaf, ini mohon maaf. Bentar. Tadi sampai menjelaskan ke Iya, saya. kan ibu Sampai punya mengatakan tanya. bahwa bulan 2 terakhir pengiriman setelah pandemi ya. Iya. Nah, setelah itu tidak ada. Tiba-tiba sampai mengatakan ada rapid test, pemotongan. Artinya setelah masa pandemi ada pengiriman. Saya tanya, Bumi kan tanya ke saya. Di bulan apa saya tanya? Saya bulan apa sih Mas? Lah, dari muda. Bulan pilih sih. Nah, ibunya lupa ya Pak. Ibunya tanya, kalau sekarang tuh gimana prosesnya? Ya kalau sekarang PT kita memang nggak proses Bu. Kalau proses sekarang yang saya tahu di PT yang buka itu ada rapid testnya juga. Ada PT yang buka. Tapi nggak tahu saya PT mana. Berarti Bu Umi mengirim setelah pandemi. Iya paling. Artinya di atas bulan April. Bulan apa sih Mas Bu ini Mas? Ini terakhir nggak terlalu inget inget sih. Nah kalau saya selama ini, maksudnya pas Bapak itu konfirmasi ke saya,
Kalau ada pandemi kan PT tutup. Saya keluar, saya nggak kerja lagi di situ. Cuma Bu Umi kan tanya ke saya. Melalui telepon atau ketemu? Telepon. Ya saya jawab gitu. Kalau selanjutnya saya juga nggak tahu Bu. Saya juga udah nggak di situ. Saya udah resign dari situ. Saya udah berhenti. Waktu itu sampai selaku apa di sana, Pak? Selaku apa di sana? Saya. Ya saya staf. Ya staf apa? Kan ada akunting, mungkin ada keuangan atau apa? Staf aja. Staf. Cuma ngurus gini loh, Pak. Apa kayak Administrasi untuk ADM-nya? Bukan. Administrasi ada sendiri. Jadi untuk Ya cuman dokumen itu. verifikasi berkas. Iya, kalau semuanya dokumennya kurang lengkap, Bapak tuh suruh melengkapin dulu. Kalau Soalnya kurang kalau nggak ada ijazah, KTP, suruh ijazah melengkapin. kurang. Berapa bulan sampai di situ? Gimana? Berapa bulan bekerja di situ? Saya mulai masuk bulan 12. Melamar atau Diminta. yang minta siapa? Pak Darto. Berarti antara Pak Darto dengan sampean kenal dekat. Enggak ada keterangan. Ketemu di mana waktu itu? Kan Apa lagi jalan di jalan? Yuk kerjain aku gitu. Saya jualan dulu kan jualan gorengan. Oh kita. ya. Yang ngobrol-ngobrol. Dia mampir, ngopi. Nah, dia mau Tapi rumah Pak Darto tahu sampean? Belum pernah kesana sih Pak. Belum pernah ke sana. kalau rumahnya sih Raman. Raman. Cuma itu Raman itu arahnya itu dari Polsek apa tuh namanya? Raman Utara. Seperti Raman, Polsek Seperti Raman itu loh. Yang sini. Nah, itu masuk. Ke arah Lili. Karena Arah Lurah Lili itu bukan? Lurah Lili itu siapa ya? Seperti Raman. Bukan Polsek Seperti Raman ya, Pak. Ini kan ada Polsek Seperti Raman.